Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang demikian banyak. Dan anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah anugerah iman serta Islam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang istiqomah, tetap pendirian di dalam iman dan Islam. Makanya senantiasalah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau balikkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Karena kita termasuk khawatir setelah Allah beri kita hidayah, petunjuk, ternyata kita tidak bisa memeliharanya, tidak bisa menjaganya. Nah, maka itu akan dibalikkan. Hati itu tidak istiqomah. Tadinya beriman, kemudian kufur. Tadinya bersyukur, bisa pula kufur. Oleh karena itu minta kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan lagi Allah bolak-balikkan hati kita. Istiqomahlah kita. Ya. Tetap pendirian. Itu arti istiqomah. Tetap pendirian. Saat susah, saat senang, saat lagi kaya, jaya, saat lagi miskin, susah, tetap iman kepada Allah, tetap melaksanakan perintah Allah, tetap menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa membuat kita istiqomah itu salah satu di antaranya adalah berhimpun dalam majelis-majelis yang Allah ridhoi, berhimpun dalam. Kita ini kan gampang terpengaruh. Kalau kita hidup dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang berzikir, iman dan zikir kita itu bertambah, naik. Sebaliknya kalau kita bergaul, berteman, dekat, sehari-hari berjumpa dengan orang yang dilalaikan Allah hatinya, itu pun mempengaruhi juga. Sering saya ditanya, Ustadz macam mana supaya kita bisa istiqomah ini? Macam mana? Iya kan? Perhatikan pergaulanmu, lingkunganmu. Satu orang sholat berteman dengan 10 orang yang tidak sholat. Ini biasanya satu orang yang sholat nih ikut nggak sholat nih. Nah, ini ya. Satu orang yang soleh setiap hari bergaul dengan orang yang tidak soleh, akan bertambah orang yang tidak soleh jadi 11.
Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu pada tali agama Allah. Bersatu padu itu berjamaahlah kamu. Berjamaah, berkumpul kamu dalam tali agama Allah. Dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi orang yang beriman itu mempengaruhi itu. Kita datang dari rumah, datang kemari, ada 10 orang yang berzikir. Bertambah dengan kita yang satu tadi, jadi 11 orang berzikir. Jadi ini hal yang sangat mempengaruhi juga. Pergaulan kita itu, lingkungan kita. Nah, makanya di sini juga lingkungan kita. Ya. Ada tempat. Oh, ini kan berbahaya juga. Ini kan ancaman ini. Ancaman iman. Ancaman iman. Apalagi sekarang miras pun sudah dilegalkan. Sebentar lagi bukan minuman terlarang lagi tuh. Siapa saja boleh menjualnya. Kalau dulu ada perdanya itu, orang yang mau menjual miras tuh ada izin-izin tertentu. Nah, ini sebentar lagi nggak ada. Para pemimpin sudah pusing mencari uang untuk membiayai negara ini. Sehingga apa-apa yang dulu haram udah mulai disamar-samarkan. Iya. Ini udah keluar fatwa-fatwa yang aneh-aneh juga. Ya, oleh sebagian orang-orang pemuka-pemuka agama Islam. Kita tak mau bilang sebagai ulama, pemuka-pemuka agama saja. Karena kalau sudah ulama dia tak mau dia. Tapi kalau pemuka-pemuka bisa, apalagi pemuka-pemuka yang cari muka. Cari muka, cari kedudukan dunia, hubud dunia. Nah, disinilah pemuka-pemuka agama yang ingin mendapatkan dunia mengorbankan akhiratnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pelajaran kita bab fikih tasawuf ini, bahwa fikih yang kita pelajari ini hanya akan hidup dengan adanya tasawuf. Fikih itu jasadnya, badannya. Tasawuf itu adalah ruh dan jiwanya. Jadi kalau kita belajar cuman fikih saja, tak ada pelajaran tasawufnya, beramal tentang fikih saja, tak ada tasawufnya, dikhawatirkan seperti jasad yang tidak punya ruh. Kalau jasad sudah tidak punya ruh, mati. Jasad yang tak punya jiwa, mati. Apa arti mati? Tak berfungsi lagi. Kalau sudah tak ada ruh, tak berfungsi lagi itu. Jadi hakikat manusia itu, ruhnya itu. Berfungsinya mata bisa melihat, berfungsi telinga bisa mendengar, berfungsi mulut bisa berbicara, berfungsi tangan bisa memegang, berfungsi kaki bisa berjalan. Itu karena ada ruh di dalam badan orang itu. Ketika ruh sudah berpisah, bercerai ruh dan badan, maka mata tak berfungsi lagi. Mata tetap ada, tapi mata tak bisa melihat. Demikian juga telinga, demikian juga mulut, demikian tangan, kaki, dan semuanya. Sampai-sampai
jantung kita pun tak berdenyut lagi. Organ luar maupun organ dalam tubuh kita tak berfungsi dengan sebab ruh yang hakikat itu tidak ada lagi di dalam dirinya. Nah, begitulah sekira-kira ibadah. Sebanyak apapun sholat badan yang kita kerjakan, seandainya tidak ada ruh sholat itu pun meninggal. Sholat itu pun mati. Demikian juga puasa. Jadi semua itu memiliki ruh. Maka ada ruh ibadah, ada ruh iman, ada ruh takwa, ada ruh sahadat, ada ruh sholat, ada ruh puasa, ada ruh zakat, ada ruh haji itu. Barulah hidup sahadatnya, barulah hidup puasanya, barulah hidup sholatnya, barulah hidup zakatnya, barulah hidup hajinya. Kita ini Pak, kalau udah nggak ada ruh, nggak ada arti, nggak ada guna, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Apa manfaat mulut kalau sudah mati? Apa manfaat telinga kalau sudah ruh tak ada? Tak ada lagi manfaatnya. Itulah sebab orang mati itu ditanam. Syukur alhamdulillah syariat Islam itu kalau mati ditanam. Ada agama lain dibakar lagi. Saking muaknya orang tuh nengok. Tak ada manfaat lagi. Bakar aja lah. Kita masih ditanam. Masih dimuliakan lagi. Mati orang Islam itu masih dimuliakan. Udah mati pun dimandikan, Pak. Masya Allah. Cuma ditanya orang, kenapa Ustadz orang mati dimandikan? Jawab saya sederhana saja, karena dia tak bisa mandi sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri, dia pun malu dimandikan. Kita waktu hidup ini pada ruh kita masih ada, malu nggak kita kira-kira dimandikan? Malu. Sakit kita di rumah sakit, tak bisa mandi sendiri. Bidan perawat tuh memandikan kita, malu kita sebenarnya. Malu kita, karena ada ruh tadi. Jadi kalau orang udah nggak punya malu, nggak ada lagi ruhnya itu. Orang nggak punya malu itu udah mati juga, mati imannya. Makanya kata Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Bagian daripada iman malu tuh. Kalau udah tak ada malu udah payah lagi. Nah, itu dia. Ya. Jadi ruhnya itu. Nah, terkait dengan dekatnya bulan Ramadan, tentu adalah ruh daripada puasa itu. Adalah ruh puasa itu. Karena kalau tak ada mati. Memang puasa dari mulai subuh sampai maghrib tak makan, tak minum, tak bersetubuh. Itu pun dah paten. Itu pun dah paten tuh. Puasa cuma nahan makan, nahan minum. Ternyata banyak juga orang Islam nih yang tak tahan puasa, banyak nggak tahan. Kalau ditanya tuh puasa lemas sekali, puasa sakit, nggak bisa puasa. Kalau puasa kumat mahnya. Hari raya tanya, hari raya raya lah orang Islam nih tahu kok, bentak dia. Begitu, sampai begitu. Banyak yang tak tahan puasa. Itu baru puasa johir. Baru puasa nahan makan, nahan minum, nahan syahwat. Ini aja banyak yang nggak sanggup, Pak. Macam mana lagi ruh puasanya? Puasa jasad saja nggak sanggup. Jasad saja itu. Nggak makan itu kan jasad. Nggak minum itu jasad. Nggak bersetubuh itu jasad. Baru 3 saja dia udah nggak sanggup. Macam mana dia mau berpuasa? Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, Shawamul khawasul khawas.
puasa orang khusus yang khusus lagi. Melampaui dari yang tiga ini. Banyak yang tiga ini aja belum sanggup orang. Ya. Ada yang tidak sanggup puasa ini berondok-berondok, bersembunyi dari mata orang. Ada bukan berondok lagi, ditunjukkannya sama awak di muka rumah awak tuh dia berdiri di bawah pohon pokat tuh, muka rumah saya ada pohon pokat tuh, merokok, ditunjukkannya sama awak. Hebat aku Ustaz, berani aku tak puasa aku. Awak geleng-geleng kepala ya, berani ditunjukkannya. Muka rumah saya itu ada pohon pokat tuh, tapi nggak ada di sini orangnya. Nggak datang dia Ustaz, memang nggak pernah datang. Bukan nggak datang, kalau nggak datang berarti pernah datang. Nggak datang, itu bilang nggak ada orangnya di sini. Nggak datang dia Ustaz, memang nggak pernah datang. Wow, berani Pak, berani. Nggak malu, udah nggak ada malu. Tapi masih ada yang ada malu, masih berondok dia. Masih berondok, bersembunyi dia, nggak puasa. Jadi ada ruh puasa itu. Kalau nggak bisa menahan makan saja udah bahaya, apalagi sampai tidak bisa menahan puasa secara ruhaniah tadi. Ruh ikut puasa. Walaupun kata Nabi ada ancaman, kam min shaimin laisa lahu minhu illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus saja. Ini aja banyak ini, tidak dapat apa-apa. Yang dimaksud tidak dapat apa-apa itu yang tidak dapat ruh puasa itu. Yang dapat dia cuma lapar saja sama haus. Itu aja dapatnya dua. Nggak makan, lapar. Apakah orang yang berpuasa itu orang yang beriman berpuasa itu apakah mereka tidak merasa lapar? Merasa. Mereka merasa lapar. Mereka merasa haus. Jadi jangan pula kita sombong. Aku selama puasa ini tidak ada lapar aku. Tidak ada haus aku. Kalau lah panasnya macam siang hari tadi, dia bilang dia nggak merasa haus. Yang minum aja awak merasa haus, konon pula awak berpuasa nggak makan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bonga. Aku selama puasa nggak merasa lapar katanya. Aku selama puasa nggak merasa haus. Itu kalau bahasa Inggrisnya bonga. Bohong. Tapi kalau dia bilang, aku selama bulan puasa nggak lapar, nggak haus, itu betul Pak. Nah, saya ulangi lagi. Kalau dia berkata, ya kan, aku selama puasa, berarti dia puasa. Ya kan, aku selama puasa ini nggak lapar, nggak haus, itu bohong. Tapi kalau dia bilang, selama bulan puasa ini aku nggak lapar, nggak haus, itu betul. Bisa kira-kira dibedakan ini Pak? Bisa ya? Selama bulan puasa aku nggak merasa lapar, nggak merasa haus, berarti dia nggak puasa. Bulan puasa dia nggak merasa lapar, orang dia nggak puasa, nggak merasa haus, itu betul. Tapi kalau dibilangnya selama aku puasa, aku tak merasa lapar, tak merasa haus, itu bohong. Mana boleh nggak lapar, nggak makan, 13,5 jam nggak makan.
13,5 jam tuh, Pak. Nggak makan kita. Lapar. Karena lapar itulah kita dibagi maghfirah, kampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang mana hakikat puasa itu? Yang mana ruh puasa itu? Di mana ruhnya itu? Memang setiap amalan itu harus hidup. Ruhnya pun harus ada. Maka orang yang sudah berpuasa hidup, ruh puasanya itu hakikatnya dia bisa mempuasakan hatinya. Mempuasakan batinnya. Bisa nahan batinnya. Batinnya ikut berpuasa. Kita sebetulnya yang paling berat menahan tuba, yang nyuruh-nyuruh kita makan itu sebetulnya bukan lapar. Orang yang nggak berpuasa itu, dia bukan takut lapar. Memang nggak nafsu yang bilang dia itu yang apa? Nafsunya itu yang mendorong dia. Jadi hakikat orang yang berpuasa itu menahan nafsunya itu, bukan membunuh nafsunya. Sebetulnya kita di bulan puasa bukan dilarang makan, bukan dilarang minum, menunda makan, menunda minum. Ditundanya berhubungan suami istri dilarang di bulan Ramadan, tidak, ditunda. Tak boleh siang hari, malam hari boleh. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu bercampur dengan istrimu pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Halal, Pak, malam. Kapan malam itu? Mulai masuk maghrib malam lah itu. Allahu Akbar, buka puasa kita. Itu malam lah itu. Malam itu boleh. Cuman kau kehilangan ruh puasa kalau lah habis maghrib tuh kau begitu minum langsung bersetubuh. Hilang ruh puasa itu. Enggak mampu nahan. Tahanlah sampai nanti malam selesai tarawih. Begitulah orang yang hidupnya. Jadi orang yang punya ruh puasa itu bukan sekedar syariatnya dia puasa di siang hari, malam pun dia pilih waktunya. Enggaklah pula habis maghrib dia jumpai istrinya. Enggaklah begitu. Malam boleh. Kaji fikihnya kalau dikaitkan dengan ini, Ustadz, apakah puasa orang yang junub itu sah? Sah. Malam bersetubuh sama istri. Sudah? Bersetubuh malam semua. Kesiangan bangun. Subuh jam 5 terbangun setengah 6. Tapi sudah niat puasa, teruskan puasanya. Puasanya sah. Cuman dia mandi untuk sholat subuh. Puasanya sah. Malam udah berniat. Habis sholat tarawih dia niat. Nawaitu soma ghadin an adai fardu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Dan niat dia. Malam bersetubuh. Kesiangan.
Subuh jam 5, dia terbangun jam 6. Tapi dia niat puasa, teruskan puasanya. Puasanya sah, tinggal lagi dia mandi untuk sholat subuhnya. Puasanya sah. Jadi orang junub itu sah puasanya. Kecuali dia di dalam puasa siang itu dia bersetubuh dengan istrinya. Itu lain. Itu lain. Tapi kalau junubnya tadi, dia kan junub tuh. Malam tuh junub dia, belum sempat mandi. Sah puasanya. Ya. Siang hari tidak disengaja tidur siang, puasa. Puasa tidur siang. Mimpi basah. Basah semua. Terbangun, makan dia langsung. Kenapa makan? Batal puasaku. Tidak. Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Tidak ada diangkat pena sama malaikat. Malaikat nggak mencatat perbuatan yang dilakukan ketika tidur. Jadi nggak batal. Mimpi bersetubuh dengan istrinya. Mimpi. Sampailah basah. Tapi mimpi. Teruskan puasanya. Cuman mandilah, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mandilah. Tapi puasanya sah. Tapi kalaulah pula dia bersedap-sedap menengok gambar-gambar tukang jamu. Biasanya kalau tukang jamu memang orang dia menjual jamu. Sari, semua sari dia tahu. Anti, semua anti dia tahu. Iya kan? Jamu tolak angin ada, tolak pegal ada. Yang tidak ada sama dia jamu tolak bala. Tidak ada sama dia. Ada jamu tolak bala. Semua ditolak sama dia. Coba. Datang sore dia. Maaf cakap. Pegang-pegangnya. Maaf cakap keluar. Terus batal puasanya. Kalau itu. Batal. Tanya orang juga sama saya. Ustadz, kalau korek-korek kuping bulan puasa tuh batal enggak puasanya? Dikoreknya kupingnya, batal enggak puasanya? Saya bilang bisa batal, bisa tidak. Kalau memang kuping tuh gatal sekali dan ada kotoran yang harus dibersihkan, dibersihkannya. Gatal sekali kalau ada kotoran memang, dikoreknya. Untuk membersihkan itu tak batal. Tapi kalau dia pergi duduk di bawah pohon bambu, dibentangkannya tikar, dicarinya bulu ayam, dibuangnya bulu ayam itu tinggal ujungnya, duduk dia di bawah pohon bambu itu golek-golek sambil dikerik-keriknya ke kuping tuh sampai keluar encesnya itu. Ini tak boleh. Karena pertama keluar ences dari sini. Kalau ences dari bawah, selesai puasa tadi. Selesai puasanya. Jadi bukan karena sebab keluarnya itu yang membatalkan. Jadi keluar mani tidak batal kalau sebabnya tidak disengaja. Keluar mani batal kalau sebabnya disengaja. Jadi yang dinilai Allah itu sebabnya. 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 Maka mandi junub, nggak usah mandi junub dulu, wudhu saja Pak, wudhu itu. Kita buang angin, batal wudhu. Angin keluar dari lubang dubur belakang. Mensucikannya kita berwudhu. Waktu kita berwudhu yang kita basuh muka, yang membatalkan belakang kok yang dibasuh muka. Betul kan? Psst. Buang angin kita batal wudhu, ambil wudhu lagi. Yang kita basuh mana? Muka, ya kan? Tangan, kepala, kaki yang kita basuh.
Padahal yang membatalkan tadi punggung belakang. Itu. Itulah membersihkan hadas, mengangkat hadas, berbeda dengan najis. Ya, berbeda dengan najis. Nah, jadi hakikat ruh dari puasa itu apa? Menaikkan makom nafsunya, memperbaiki nafsunya. Jadi hakikat puasa itu membelenggu hawa nafsunya, mengarahkan nafsunya, bukan membunuh nafsunya. Nafsul ammarah, nafsul amarah, nafsu yang memimpin. Nafsu latusma', nafsu yang tidak terpuaskan. Kepada apa? Naik nafsu lawamah. Nafsu yang sudah ingin kepada kebaikan tapi belum mampu melakukan kebaikan. Sampai naiklah kepada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Jadi nafsu itu enggak semuanya jelek. Ada kelas-kelasnya, ada tingkat-tingkatnya. Sampailah kepada nafsul mutmainnah. Jadi tujuan puasa itu agar membina nafsunya, bukan membinasakan. Nah, beda. Jadi puasa itu hakikatnya, ruh puasa itu membina nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Itulah dia hakikatnya. Nah, jadi ruh puasa itu membina nafsu. Bukan cuma melaparkan perut, bukan cuma menghauskan kerongkongan, bukan. Bukan itu ruhnya. Bukan itu hakikatnya. Ruh dan hakikatnya adalah membina nafsu dan bukan membinasakan nafsu. Dibina nafsunya. Kalau bahasa-bahasa orang pasaran, kalau bisa dibina, bina. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Tapi nafsu nggak bisa. Nafsu harus dibina. Nggak bisa dibinasakan. Dibina. Makanya ketika kamu buka, nah di situ kelihatan mencapai nggak ruh puasa dia. Kalau dia mencapai ruh puasa, yang pertama kali kelihatan waktu buka. Itu pertama kali. Dia minum, tapi dia tidak dengan nafsul amarah dia minum. Dia minum dengan nafsul mutmainnah. Wa kulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Maka ketika minum pun dia tetap kontrol minumnya. Makan dia kontrol makannya. Artinya apa? Tidak terlalu banyak dia minum, tidak terlalu banyak dia makan. Dan dia buka sesuai dengan sunnah. Dia nggak ikut nafsunya. Kita kalau ikut nafsu buka apa? Kalau ikut nafsu buka, ini masih puasa syariat. Kalau ikut nafsu kita buka puasa ikut nafsu. Yang kita pilih es, udara panas. Yang kita pilih es. Kemudian yang kita pilih kedua apa? Makanan yang pedas-pedas. Minum es, makanan pedas. Ini nafsu nih. Ini nafsu. Kata Nabi, makan buka buah. Buah yang dianjurkan itu yang pertama kali langsung disebut Nabi itu kurma. Dan makan kurma itu ganjil. Nah, siapkan ya kurma, ganjil. Bukan mesti banyak-banyak. Jadi makan kurma itu sunnah. Ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Bolehlah. Saya ganjil juga, saya makan kurma berapa? 213 Ustaz.
Memang ganjil, tapi untuk dia semua lah. Kawan sebelah nggak dapat, 213 butir sama dia. Kan begitu. Ya. Mampu dia begitu. Kelihatan itu, waktu buka itu kelihatan. Kelihatan tuh. Kalau enggak macam 20 tahun enggak makan tuh. Kalau nafsu yang diikutinya. Makanya orang waktu mau buka itu, mata ini nafsu tuh. Semua yang dia tengok tuh, makanya orang kan ada orang buka tuh, mulai dia keluar dari rumah sebelum buka tuh, dia cari bukaan. Rasa dia semua yang ada di seteling kue itu mau dia beli. Itulah nafsu. Padahal ketika berbuka nanti, tak termakan. Itulah nafsu. Fata morgana dia. Saking nafsu tadi nggak bisa kita bina. Pas kita pun mau beli kue tadi, awak tengok digantungkan orang itu karet. Dalam pandangan awak udahlah karet itu macam mie goreng saja awak tengok. Halusinasi. Tapi kalau udah biasa dia puasa sunat, Senin Kamis, Rajab, Sa'ban, dia puasa Muharram, nggak kaget dia dengan puasa Ramadan tuh, biasa aja. Yang bikin kita kaget di puasa Ramadan tuh kita tak biasa berpuasa sunat. Coba puasa sunat kita biasa, nggak kaget kita, biasa. Karena kalau mau jujur lebih berat lagi puasa sunat di luar bulan Ramadan dibandingkan puasa wajib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang pada puasa. Kita nggak enak kalau nggak puasa. Di bulan-bulan lain puasa sunat. Orang nggak puasa, kita puasa. Itu lebih berat. Betul kan? Nah, oleh karena itu kelihatanlah berpuasa itu baik atau tidak baiknya itu awalnya ketika berbuka dalam puasa. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Jadi hakikat ruh puasa itu adalah membina nafsunya mencapai nafsul mutmainnah. Itulah ruhnya. Membina nafsunya. Bukan menahan laparnya. Bukan menahan minumnya. Bukan menahan bersetubuhnya. Hakikat ruh puasa itu adalah membina nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Itulah dia. Demikian sudah masuk waktu Isya, lebih dan kurang kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, kiranya Allah berikan kepada kita istiqomah di dalam iman dan takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.